Saya sebagai Effendi Ghazali tetap pada posisi saya menyatakan bahwa dalam debat Cawapres kemarin itu, Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan debat dalam konteks pertunjukan atau show-nya. Namun, saya hanya salah satu dari komunitas komunikolog Indonesia yang kemudian memberikan beberapa catatan penting. Salah satu di antaranya adalah pertanyaan yang diajukan oleh Gibran tentang SGIE tersebut dalam ilmu debat dianggap sebagai pertanyaan yang mengandung niat kurang baik. Komunikolog Indonesia yang terdiri dari para peneliti ilmu komunikasi di berbagai kampus dan di berbagai pusat penelitian tetap berkumpul bersama-sama dan membutuhkan sedikit waktu untuk kemudian menyatakan hasil analisis kami tentang debat Cawapres yang pertama, tentu dengan memperhitungkan juga berbagai analisis lain, Detik, Drone Emprit, Litbang Kompas, dan lain-lainnya. Komunikolog Indonesia kemudian menerima dissenting opinion saya, Effendi Ghazali, yang tetap menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah pemenang dari pertunjukan atau show debat Cawapres yang pertama, karena saya, mungkin juga Anda, sudah meletakkan harapan kita pada posisi underdog. Ini mungkin sesuai dengan harapan para konsultan Gibran. Namun demikian, komunikolog Indonesia secara bulat dan utuh, saya juga menyetujuinya, memberikan beberapa catatan penting berikut ini. 1. Komunikolog Indonesia menilai pertanyaan yang diajukan Gibran tentang SGIE tersebut tanpa menjelaskan apa maksudnya atau apa kepanjangannya dalam ilmu debat dan ilmu komunikasi dianggap sebagai pertanyaan yang mengandung niat kurang baik. Dalam ilmu debat, pertanyaan yang bagus atau poinnya tinggi itu adalah pertanyaan yang disampaikan sedemikian rupa agar peserta debat lain dan publik di luar sana mudah mengerti apa maksud pertanyaan tersebut, namun memang diusahakan agar sangat sulit untuk menjawabnya. Jadi sekali lagi, bukan pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga kompetitor berdebat itu jadi tidak mengerti. Demikian juga publik di luar sana yang akan punya akibat pada hilangnya fungsi pendidikan politik dari debat tersebut. Kenapa? Karena peserta debat yang mendapatkan pertanyaan tersebut akan terpaksa kembali menanyakan seperti Muhaimin Iskandar, apa maksudnya SGIE tersebut? Tentu saja ini sebuah pertanyaan yang jujur ketimbang memberikan jawaban yang tidak ada hubungannya atau tidak nyambung dengan pertanyaan yang diajukan oleh Gibran. Tentu saja ada publik di luar sana yang mengatakan, toh pada akhirnya ini membawa dampak positif, yaitu Anda semua, publik, itu kemudian melakukan pencarian, googling, apa artinya SGIE tersebut. Namun lagi-lagi, itu tidak sepadan dengan waktu yang seharusnya dimanfaatkan oleh peserta debat untuk menjelaskan soal kemampuan dan apa yang akan dibuatnya dalam rangka menjawab pertanyaan yang diajukan oleh salah satu peserta debat. Yang kedua, komunikolog Indonesia mengusulkan agar KPU memperhatikan dengan sangat serius sehingga di masa selanjutnya tidak boleh lagi ada peserta debat yang mengajukan pertanyaan yang menjebak seperti ini. Bahkan lebih dari itu, kami sebetulnya berharap agar pembawa acara debat pada debat Cawapres yang lalu dan debat-debat selanjutnya, jika menghadapi masalah yang sama, harusnya tidak ikut merayakan keadaan di mana salah satu peserta debat merasa terjebak dengan pertanyaan singkatan-singkatan tersebut. Bahkan kami mengharapkan pada debat Cawapres yang lalu atau debat-debat selanjutnya, pembawa acara harusnya berkenan berhenti sejenak menanyakan kepada salah satu peserta debat untuk menjelaskan apa arti istilah tersebut, sehingga kemudian sekali lagi publik dapat merasakan manfaat pendidikan politik dari debat. Dengan demikian, maka komunikolog Indonesia dengan memperhatikan berbagai hasil pemantauan dan penilaian lain, menyatakan secara bulat bahwa komunikolog Indonesia sangat memuji Profesor Mahfud MD yang kami anggap sebagai tokoh yang menjaga marwah
dan kualitas debat Cawapres yang sangat ingin mempertahankan seluruh peraturan debat, bahkan sangat terlihat menjaga agar kualitas dan substansi debat jauh di atas penampilan pertunjukan atau show yang di sana-sini terlihat kurang layak. Muhaimin Iskandar kami posisikan sebagai penampil debat yang jujur dan apa adanya. Bahkan Muhaimin Iskandar bisa mendapatkan poin tambahan atau poin plus ketika dia mencoba sebetulnya dalam tanda petik menyerang, yaitu ketika menanyakan apa tips dan trik agar seluruh pemerintah kota dan pemerintahan daerah lainnya bisa mendapatkan begitu banyak proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBN, CSR, ataupun hibah dari swasta maupun asing seperti di Solo. Pertanyaan tersebut diajukan oleh Muhaimin secara sangat pelan, diwarnai senyum, dan juga santun. Komunikolog Indonesia, Desember 2023.